Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ingin mengulang pelajaran yang kemarin. Cuma saya akan menyimpulkan keterangan tentang jarak titik ke garis yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kesimpulannya bahwa untuk soal-soal dari sebuah titik ke garis jika ditemukan, contohnya seperti ini, jarak titik A ke BC, jarak titik A ke DC, jarak titik A ke EF, jarak titik A ke EH, kemudian sampai dengan jarak titik A ke DH, ada 6 buah ini. Itu semua jawabannya adalah panjangnya rusuk kubus. Kemudian kalau titik B, jika ada pertanyaan jarak titik B ke CD, kemudian selanjutnya ini bisa dibaca sendiri sampai dengan jarak titik B ke AE, itu juga jawabannya A. Kemudian titik C juga ada 6 soal. Padahal dalam kubus itu kita temukan ada 8 titik sudut. Ini A, B, C, D. D juga ada 6 soal nanti. Kemudian E juga ada 6 rangkaian soal seperti ini. F juga sama sampai dengan titik H. Berarti ada keterangan seperti ini. 6 itu adalah 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditemukan 6 soal di masing-masing titik sudut kubus 8. Berarti 6 kali 8 adalah 48 soal yang semuanya jawabannya adalah panjangnya rusuk. Jadi enak sekali oleh pertanyaan. Tentukan jarak titik D ke HG. Nah ini sama. Kalau panjang rusuknya 12, kita tinggal menjawab 12. Tentukan jarak titik G ke EF. Sama. Yaitu kalau panjang rusuknya 25 misalkan, maka jawabannya juga 25. Gitu? Nah, itu untuk yang poin pertama. Poin kedua itu jawabannya, kesimpulannya adalah setengah diagonal sisi, atau ada yang mengatakan bahwa sisi itu sama dengan bidang. Setengah diagonal sisi atau setengah diagonal bidang. Padahal pada pelajaran yang kemarin bahwa panjang diagonal sisi itu adalah A akar 2. Maka kalau ada soal jarak titik A ke BD, BD itu kan diagonal sisi, diagonal sisi alas. A ke BE, BE mana BE? BE itu ini, yaitu diagonal sisi pada sisi depan. A ke DE, DE-nya mana DE ini? Nah, ini jarak titik A ke DE. DE itu adalah diagonal sisi samping. Maka kalau ditemukan soal itu, maka jawabannya adalah setengah kali diagonal sisi. Jadi kalau diagonal sisinya misalkan 4 akar 2, maka jawabannya adalah setengah kali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Itu baru satu titik A. Titik P juga sama, ditemukan 3 soal. Titik C juga sama, ditemukan 3 soal lagi. Padahal dalam satu kubus mempunyai 8 titik sudut. Maka bisa kita hitung 3 kali 8 titik sudut. Ada 24 soal yang jawabannya sama, yaitu setengah kali diagonal sisi. Gitu ya. Nah, lanjut ini ada problem sekarang. Bagaimana untuk menghitung jarak titik A? A-nya mana ini? A ke EG. EG-nya ini. Gitu. Jarak titik A ke EG. Berarti dari titik A ditarik garis tegak lurus terhadap EG. Berarti sama aja dengan berimped dengan titik A. Karena AE tegak lurus dengan EG. Maka jarak titik A ke EG sama dengan AE. AE itu berapa? Yaitu panjangnya rusuk, yaitu A. Gitu ya. Lanjut sekarang. Soal yang menggunakan rumus setengah A akar 6. Setengah kali A akar 6.
A akar 6, setengah akar 6 itu adalah rumus tinggi segitiga sama sisi yang ada di dalam kubus. Kita sudah pelajari kemarin bahwa ada 8 segitiga sama sisi di dalam kubus, ya kan? Kita lihat segitiga, satu segitiga, segitiga A, C, H. Apabila ada pertanyaan, tentukan jarak titik H ke AC. H ke AC. Berarti dari titik H ditarik garis tegak lurus terhadap AC. Maka titik potongnya di O. Maka jarak titik H terhadap AC itu sama dengan HO. Dan kalian tahu HO itu adalah tinggi segitiga sama sisi. Maka menggunakan rumus setengah A akar 6. Itu baru dari titik H. Padahal segitiga itu ada titik A juga, segitiga ACH. A juga sama. Jadi kalau ada pertanyaan titik A ke CH, itu podo wae tinggi segitiga sama sisi. Demikian juga titik C ke AH. Itu sama aja dengan tinggi segitiga sama sisi. Kita tinggal memasukkan rumus setengah kali A akar 6. A-nya nanti diganti bilangannya pada soal. Kalau A-nya 10 berarti setengah kali 10 akar 6 sama dengan 5 akar 6. Itu baru satu segitiga. Ya kan? Padahal ada berapa segitiga? Ada 8. Berarti 3 kali 8. 24 soal yang semua jawabannya menggunakan rumus mat atau rumus the king kalau kata gitu. Yaitu setengah A akar 6. Coba soal ini lebih jelas soalnya di sini kan kelihatan, ya kan? Kita tinggal memasukkan A-nya itu 12, maka hitungannya adalah 6 akar 6. Oke, lanjut ya. Nah, ini soal yang harus kamu kerjakan. Saya tunggu nanti jawabannya 3 hari setelah postingan kemarin saya keluarkan. Saya tunggu jawabanmu. Nah, ini juga sama. Saya tidak menerangkan di sini, tapi saya tunggu jawabanmu dulu, nanti kita diskusikan. Terus, jarak titik terhadap bidang. Itu juga sama itu kesimpulannya. Ada yang jawabannya cuma panjangnya rusuk. Tergantung A-nya nanti ya, kalau A-nya menyesuaikan, tergantung soal. Itu kalau ada pertanyaan, jarak titik A ini ke B, C, G, F. Titik A ke B, C, G, F. Berarti dari titik A ditarik garis tegak lurus terhadap B, C, G, F. Ternyata berimpit di titik B. Maka panjangnya adalah panjangnya A. Ini untuk satu titik A. Titik A terhadap ini bidang belakang. D, C, G, H. Itu juga sama. A jawabannya. Titik A ke E, F, G, H. Bidang atas. Itu juga sama jawabannya. Yaitu panjangnya rusuk. Yaitu A. Entah, itu baru satu titik A. Belum lagi nanti dihitung titik B. Titik B ada 3 soal. Titik C ada 3 soal lagi. Otomatis titik D juga ada 3 soal. Titik E juga ada 3 soal. Titik F juga ada 3 soal. Sampai dengan titik H ada 3 soal. Maka di sini saya tulis ada 3. 3 itu adalah 1, 2, 3. Kali 8. 8 itu 8 titik sudut. Berarti ditemukan 24 soal. Nah, terus yang bawah itu adalah setengah kali diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah A akar 2. Gitu. Sama. Kita tinggal menghitung aja, melihat. Yang menggunakan jawaban pakai smart setengah kali diagonal sisi yang mana? Yaitu jarak titik A ke B, D, H, F. Jarak titik A ke B, D, H, F. Berarti dari titik A ditarik garis tegak lurus terhadap BDHF. Ternyata berimpit di sini yang ada tanda tegak lurusnya ini. Lain itu siapa? Yaitu setengahnya AC. AC itu siapa? Diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu A akar 2. Maka semua soal di sini itu kita jawab dengan menggunakan rumus setengah A akar 2. Ada berapa soal tercipta? Ada 24. Caranya ngitung piye? Kaya dhuwur mau, ya kan? Nah, lanjut. Soal ini juga sama. Nah,
Ini kita terangkan dulu tentang jarak titik terhadap bidang, tapi bidangnya segitiga sama sisi di dalam kubus. Ambil contoh untuk yang poin A. Tentukan jarak titik E terhadap segitiga AFH. Ya kan? Maka dari titik E ditarik garis tegak lurus terhadap AFH. Lah, AFH itu diwakili oleh garis AP. Berarti soal itu sekarang berubah menjadi jarak titik E terhadap garis EP. Nah, saya pindah di sini. Jarak E ke garis AP. Ya kan ini tegak lurus di sini kan? Nah, ternyata lagi garis AP, garis QG kayak gini. Itu membagi 3 poin sama besar pada diagonal ruang EC. Diagonal ruang itu panjangnya apa? Akar 3 kan? Nah, jadi ini ternyata panjangnya sama. Ini sama dengan ini, sama dengan ini. Maka kalau ada di pertanyaan, tentukan jarak titik E ke AFH, itu sama aja dengan jarak titik E ke AP, sama aja dengan 1/3 kali EC. Nah, ini dia. Yaitu 1/3 kali, kalau panjang rusuknya 12, berarti 12 akar 3. Sama dengan 4 akar 3. Do you know? Oh. Lanjut yang B, coba lihat ini. Tentukan jarak titik E. Mana E ini? Ke B, D, G. Oh, jarak titik E ke B, D, G. Maka BDG itu diwakili oleh garis GI. Nih, GI. Maka jarak titik E ke BDG sama dengan jarak titik E ke GI. Jarak titik E ke GI. Berapa panjangnya? Yaitu 1, 2. 2/3. Loh, ini jawabannya. 2/3-nya EC. Yaitu 2/3 kali EC itu siapa? Diagonal ruang, yaitu 12 akar 3. Kenapa 12 akar 3? 12 itu adalah A-nya, rusuk. Akar 3 itu mana? Karena dia merupakan diagonal ruang. Maka jawabannya adalah kalau kita hitung, corek-corek, cor-cor gitu ya. Sama dengan 8 akar 3. Ya kan? Yang C coba lihat. Tentukan jarak A ini ke B, D, E. A ke B, D, E. Nah ini lihat, itu jauhnya pakai 1/3. Dihitung ketemunya ini. Jarak C ke A, F, H. A ke A, F, H. Yaitu 2/3 diagonal ruang. Nah, perhitungannya sama seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa menghitung kok bisa 1/3, kok bisa 2/3? Lihat saja, amati saja. Ini 2 contoh yang membedakan. Jadi rumusnya cuma ada 2, 1/3 atau 2/3 gitu. Kapan kita menggunakan 1/3? Lihat ini. Jarak titik E ke A, F, H. Jadi E, kemudian di depannya ini adalah diagonal sisi. Berarti E ke H, F, A. Itu jawabannya 1/3. Ya kan? Lah yang 2/3 itu yang mana? Jarak titik E ini ke langsung, bukan ke diagonal sisinya, tapi langsung ke titik sudut di depannya G. Terus cari segitiga sama sisinya, yaitu G, B, D. Itu 2/3. Paham tidak? Oke, nah lanjut sekarang. Nah ini kesimpulan kita tadi yang sudah saya tegaskan. Jawabannya apabila ada 1/3 diagonal ruang. Ini soalnya ini. Kamu hafalkan boleh. Atau kamu amati aja juga boleh. 1/3 kali diagonal ruang. Yaitu jika jarak titik A ke B, D, E. Jarak titik B ke, ambil diagonal sisinya. A, C, F. Jarak titik C
kemana segitiganya? Ambil diagonal sisi depannya, yaitu BDG. Jarak titik D, ambil diagonal sisi depannya, yaitu apa? AC. Berarti D ke AC. Nah, ini H, bukan F loh ya, tapi ACH. Ya kan? Kalau titik E, ambil diagonal sisi depannya, yaitu HF. Berarti HFA. Dan seterusnya silahkan kalian baca ini sambil melihat gambar kubus. Oke? Lah yang 2/3 diagonal ruang yang kayak apa? Nah ini dia. Jarak titik A ke, lihat gambar kubusnya. Jarak titik A mana ini? Oke. Jarak selanjutnya ini. Oke, ini saya putus dulu. Tadi sampai mana ya? Ini coba ini. Ini yang 2/3. Yang 2/3 ini. Oke, yang 2/3 ini. Nah, ini jika loncatannya tadi. Loncatannya itu dari titik A ke C, H, F. Berarti lanjut ke titik sudut depannya. A ke C, H, F. B ke D, E, G. Kalau F berarti kemana? F ke H, A, C. Kalau G kemana? Ambil titik sudut depannya. E, B, D. Oke, paham ya? Nah, ini soalnya di sini sudah ada. Jawabannya kita menggunakan 2/3 atau yang 1/3. Silakan dipelajari. Kemudian, kamu nanti bisa mencoba soal-soal yang sudah Ibu siapkan. Nah, ini soalnya, silakan nanti ini bidang dengan bidang, ini lebih ringan lagi nih. Gitu nggih? Kita jumpa lagi nanti dalam pertemuan berikutnya. Insyaallah kalian bisa memahaminya dengan mudah dan selamat berkarya, selamat belajar dan terus semangat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.